temukan Indonesia yang menyalakan kalbu, ku kibarkan merah putih dengan jemarimu yang selalu bertasbih, berguguran rindu. Kau tahu tanah air, biji-biji cinta seperti kuntum zikir, wangi air mata. Oh, Duhai Ustaz Abdul Somad, kami bermunajat ingin bersamamu sampai pada waktu. Oh hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Pripun kabare, apik? Sugih? Waras? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Udah cukup itu aja. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolsek 2 orang, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat,
semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Ustadz Abdul Somad datang ke Purwodadi? Jauh. Kami berangkat tadi jam 7 dari Jambi. Apa yang menyebabkan Ustadz bisa sampai kemari? Saya kasih tahu. Saya mau sampai kemanapun, ke kampung, ke dusun, ke desa. Syaratnya selesai tausiah itu ada meninggalkan sesuatu. Saya tidak mau tablik akbar ramai, lapangan sepak bola penuh. Selesai tausiah, apa yang ditinggalkan Ustadz Somad? Sampah. Saya tidak mau begitu. Beda dengan di Purwodadi. Setelah Ustadz Somad pulang, maka insya Allah berdirilah panti asuhan Darul Mustaqim. Siap membantu Darul Mustaqim, siap mensupport Darul Mustaqim, siap menolong Darul Mustaqim. Janji jangan ada dusta di antara kita. Itu yang saya inginkan. Jadi nanti kalau ada masyarakat desa, kampung, dusun yang lain cemburu dengan Darul Mustaqim, Bapak Ibu bisa menjawab, kenapa Ustadz Somad datang ke Darul Mustaqim? Karena banyak pemuda Pancasila. Betul, saya anggota pemuda Pancasila. Kartune loro. Pancasila. Oh, tak terlalu banyak suaranya. Saya sebut Pancasila, bilang abadi. Pancasila. Satu pula. Pancasila itu silanya 5, siji loro telu papat limo. Mudah-mudahan Allah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ejek agama. Pendusta agama bukan orang yang ngejek Nabi Muhammad. Pendusta agama bukan orang yang menodai masjid. Pendusta agama, Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Nih pendusta agama, anak yatim dibiarkan, fakir miskin tidak makan, dia tidak mau tahu. Dan itu tidak ada di Purwodadi, karena orang Purwodadi peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Betul? Mau bulan puasa menyambut bulan suci Ramadan, disambut semua anak yatim, kasih makan, baru dipedulikan lagi tahun depan. Dia anggap perut anak yatim itu laparnya setahun sekali. Menyantuni anak yatim diundang ke rumah, mau nyambut bulan suci Ramadan, mau kirim doa Yasin, tahlil, taktim, mau kirim doa almarhum almarhumah, panggil ke rumah, baca Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Pas anak-anak yatim mau sedekah, sedekah urung bocone 3, siji loro telu. Ini menyantuni anak yatim apa membunuh anak yatim? Menyantuni anak yatim. Kalau tadi dipajang di hadapan kita, ini hanya untuk acara seremonial. Bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, bulan November, bulan Desember. Anak yatim jangan dipajang lagi. Kita yang datang ke panti asuhan Darul Mustaqim. Setuju? Saya nanya ke anak yatim. Bapak dulu anak yatim. Betul Ustadz Somad. Apa yang paling menyakitkan waktu jadi anak yatim? Yang paling menyakitkan ketika dipajang di depan orang ramai. Malu Pak Ustadz, salaman, dibuka amplopnya di rumah 10.000. Beda dengan Tanjung Jabung Barat. Diserahkan oleh Bapak, tunggu tangan, belum. Diserahkan oleh Bapak Wakil Bupati, langsung 30 juta. Allahu Akbar. Nih
mumpung jadi bupati, jadi camat, jadi kapolres, jadi kapolsek, jadi danramil, jadi dandim, jadi orang kaya, ada uang, ada kekuasaan, ada tanda tangan, pakai untuk menolong anak yatim. Betul? Jangan nanti ketika sudah pensiun, sudah tak ada duit, sudah tak ada jabatan, tak ada kekuasaan, baru datang ke pengajian Ustaz Abdul Somad. Selesai pengajian, semangat luar biasa, nanya ke Ustaz Somad, apa yang bisa kami lakukan? Bapak masih ada jabatan, sudah selesai. Ya istighfar aja lah Pak. Astaghfirullah Rabbal bar. Mati langsung. Mudah-mudahan bapak-bapak kita yang dititipkan Allah jabatan kekuasaan, semoga mereka jadi orang yang amanah. Jadi bupati nggak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Betul nggak omongan saya ini? Tapi kalau membantu rumah yatim, Darul Mustaqim, anak-anak yatim ini akan menjadi polisi, jadi tentara, jadi pengacara, jadi pejabat, mereka sekolah, insya Allah sampai mati akan mereka kenang, insya Allah. Amin. Tadi waktu saya dengan Pak Wakil Bupati ada yang ngambil foto, ada di foto, bisa dicetak, tolong dicetak sebesar pintu 2 kali. Untuk apa dicetak? Supaya nanti tahun 2053, sekarang 2023, Abdul Somad datang ke Purwodadi, 2053 anak-anak yatim ini yang akan jadi bupati Tanjung Jabung Barat. Mereka yang akan jadi kapolres, kapolsek, mereka akan jadi konglomerat orang kaya punya kebun kelapa sawit. Kamu anak yatim dulu, ya? Di mana? Di Darul Mustaqim. Di mana? Di Purwodadi. Oh, dulu waktu Ustaz Somad ke sana. Iya, mereka akan mendoakan kita semua. Kalau saya masih hidup 2053, mereka akan ngundang saya kemari tabligh akbar lagi insya Allah. 2053 saya diundang anak yatim. Mereka mengadakan reuni, pertemuan alumni panti asuhan Purwodadi, Darul Mustaqim, penceramah Abdul Somad. Saya ceramah 2053. Waktu itu bapak udah meninggal semua. Ibu lebih dulu. Bapak aja yang meninggal katanya. Masalah mati ini bisa kapan saja, nggak ada jaminan. Bisa jadi Ustadz Somad mati nanti malam, betul? Betul pula katanya. Astagfirullah. Basa-basi lah dikit, jangan gitulah mestinya. Inilah orang Purwodadi ini nggak pandai basa-basi, nggak ada sifat munafiknya, langsung to the point, orangnya jujur-jujur. Bapak Wakil Bupati sambutan disuruhnya cepat-cepat. Mudah-mudahan yang hadir ini dimurahkan rezekinya. Suaminya jadi suami yang soleh-soleh, istrinya jadi istri yang soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, kebun sawitnya jadi 2 hektar, yang sudah 2 hektar jadi sejauh mata memandang, hutangnya dilunaskan, makin kuat aminnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya kebun sawit, punya kebun karet, punya kebun kelapa, itu semua bukan punya kita. Kalau kita keluar orang dari bawah. Terkejut saya tadi. Kenapa besar betul kucing ini? Mohon maaf Pak, spontan terkejut saya. Masya Allah, tabarakallah. Orang Purwodadi ini ramah-ramah ya. Saya pertama kali ke Purwodadi kan, tapi rasanya kok kita udah kenal lama. Kok ketoke wis pirang-pirang dino iki ya. Kami sudah sering ketemu sama Ustadz. Ustadz selalu menemani tidur kami. Ustadz lah yang menghabiskan 2 giga HP kami Pak Ustadz.
Insya Allah kalau bapaknya suka dengar pengajian, dia akan tahu kewajibannya sebagai suami. Karena Ustadz Somad ngasih tahu kewajiban seorang suami ada 5. Yang pertama, memberi makan. Ibu udah makan? Udah. Yang kedua, beri mereka pakaian. Orang Purwodadi semua sudah dapat pakaian. Saya ke satu kota, nggak boleh sebut namanya, banyak sekali istri yang tidak dapat pakaian. Tingginya 170 cm, suaminya cuma sanggup beli kain 50 cm. Ditarik ke atas terbuka di bawah, ditarik ke bawah terbuka di atas. Tapi di Purwodadi orangnya sugih-sugih kabeh. Wajib suami memberikan tempat tinggal. Rumah orang Purwodadi bagus-bagus, tinggi-tinggi, cantik-cantik, indah-indah. Saya tunjuk rumah, rupanya stadion. Suami wajib memberikan pendidikan. Aslinya suami yang mendidik istrinya, suami yang ngajar ngaji, suami yang baca yasin, suami yang jadi imam sholat. Tapi karena suami nggak sanggup, dibawa ke pengajian. Kenapa tidak dibuat di masjid? Mengapa dibuat di tanah lapang? Jawabannya, karena masjid tidak sanggup menampung jamaah di Purwodadi. Masjidnya kurang besar. Tadi saya lihat masjid, loh, kita mau pengajian. Iya, kok orang enek uang endi? Orang ketok. Kok nggak ada orangnya ini? Cuman ada sepeda motor, rupanya numpang parkir. Acara kita di tanah lapang Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Inilah tanah lapang yang akan menjadi saksi Bapak Ibu masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan tanah lapang tempat buat dosa, selama ini di tanah lapang azan maghrib berkumandang, hayya 'alas shalah, gol. Apa ini tanah lapang? Buat maksiat dan dosa. Tanah lapang di Purwodadi jadi saksi tablik akbar pengajian yang amat sangat meriah luar biasa. Allahu Akbar. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Purwodadi dihadiri ikan. Oh, ikan-ikan pun ikut. Mana ikan itu? Oh, hilang ikannya, masuk dalam. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Purwodadi lah dihadiri Spiderman. Oh, itu ada Spiderman. Hebat orang Purwodadi. Anaknya dibawa, takut anaknya nangis, dibelikan ikan, dibelikan Hello Kitty, dibelikan Spiderman, dibelikan telur dadar, telur gulung. Yang penting anaknya mau ngaji. Mudah-mudahan anak yang dibawa ini semuanya anak-anak yang soleh, soleha. Istrinya datang ke pengajian, izin ke suami, Mas, aku harap lungo nang di, ora oleh lungo no pengajian. Sopo Ustadz? Ustadz Abdul Somad. Wis lungo. Oh, Mas ora lungo, aku harap main kaple stilo. Mudah-mudahan suaminya dapat hidayah. Kalau suami tidak izin, tidak akan mungkin ibu datang pengajian, kan? Kalau suaminya nggak soleh, nggak mungkin ibu pakai jilbab panjang. Begitu istri pakai jilbab, apa kata suaminya? Aku nggak sudi kamu pakai jilbab, kelihatan tua. Saya mau kamu nggak usah pakai jilbab. Rambutnya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu, seperti sarang tawon. Saya mau istri saya mancung, hidungnya disuntik pakai kresek. Namanya oplas, operasi kresek. Operasi plastik. Hidung plastik, dagu plastik. Mancung 2 bulan. Bulan ketiga hidung turun, dagu turun. Persis mak lampir. Tapi di Purwodadi, Masya Allah, tabarakallah. Panas Bapak Ibu. Panas ini belum seberapa panasnya di padang mahsyar nanti. Tapi insya Allah berpanas-panas kita di dunia, di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan kebaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina.
salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bisa nyambung sama hadroh. Padahal kami nggak pernah latihan. Ternyata kalau besti ini ya, Masya Allah, so sweet. Satu perasaan. Rasanya gimana? Sama-sama kepanasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, senang nggak anak-anak mudanya bisa hadrah? Anak muda, laki-laki. Kadang saya pergi ke satu pengajian, yang mukul hadrah nasyidnya nenek-nenek. Lagunya biasa aja, lipstiknya luar biasa. Dipasang di sini, jatuhnya kemari. Lagunya Bismillah tawassalna billah. Backing vokalnya la 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 la. Gini semestinya. Yang dilatih itu anak muda. Supaya apa? Supaya anak muda jangan main keyboard tunggal. Supaya anak muda jangan sibuk dengan band. Supaya anak muda latihan hadrah. Setuju? Ini perempuan nyanyi di depan istri orang, nyanyi di depan suami orang. Suami orang senyum melihat istri orang. Dia bersolek, pakai bedak, pakai lipstik, pakai celak di depan suami orang. Di depan suami sendiri seperti mak lampir. Ini tidak ada di Purwodadi. Di Purwodadi orangnya wapik kabeh. Insya Allah ini adalah bidadari surga. Nanti setelah mati. Sekarang mereka ini masih bidadari dari Purwodadi. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tarawihnya sudah, betul? Sholat witirnya sudah, betul? Puasanya sudah, betul? Iktikafnya sudah, betul? Sudah bisa mlebu nang surga? Iso apa urang? Laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Walaupun tarawihnya full, walaupun witirnya penuh, walaupun puasanya penuh. Laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Kenapa imannya tidak diakui? Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan wetenge wis warek. Paham bahasa saya? Tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'iun, tetangga sebelah rumahnya kelaparan, walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun jilbabnya sebesar kelambu. Tapi kalau membiarkan tetangga kelaparan, dia tidak diakui sebagai orang Ada orang Purwodadi yang kelaparan? Mana ada orang Purwodadi kelaparan? Orang Purwodadi kaya-kaya. Ustadz tahu dari mana? Itu pohon sawitnya banyak. Mana ada orang Purwodadi kelaparan? Orang Purwodadi kebunnya luas sejauh mata memandang. Ustadz kau tahu? Tadi saya sebelum masuk Purwodadi melewati luas. Tak tahu punya siapa? Punya PT, perusahaan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan perusahaan ini mau membantu negara membangun jalan. Kepala saya kejedut 10 kali. Pumpang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini negeri yang bagus.
gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Tongkat, lemparkan saja pagi-pagi tongkat ke belakang, besok pagi sudah bertunas itu tongkat. Tongkat apa? Batang ubi. Bertunas. Luar biasa negeri ini. Tidak ada negeri seindah Indonesia. Untayan Zamrud Katulistiwa. Saya sudah belajar ke Mesir, kering, kerontang. Saya pergi ke Maroko, kering, kerontang. Republik Indonesia. Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga persatuan? Takbir! Kenapa Ustadz bertakbir? Iki wis jam 3. Siji loro telu jam 3 iki jam gawat darurat. Jam 3 ini jam yang paling mengerikan. Karena jam 3 ini setan mulai berdatangan. Duduk di pelupuk mata ibu-ibu, bapak-bapak. Melihat Ustadz Somad sudah berbayang 2. Jadi jangan heran kalau Ustadz Somad ini ceramahnya menggelegar. Itu bukan karena marah, bukan karena radikal, bukan karena keras, tapi karena ngusir. Enggak ada saya ngomong gitu. Masya Allah, kemana mata memandang manusia, pandang ke kanan manusia, pandang ke depan manusia, pandang ke kiri manusia. Saya yakin dan percaya di bawah ini masih ada yang bersembunyi. Yang keluar baru 1. Yakin ki wis akeh. Nek sampean ora percaya delok ikon. Nang ngisor ngalur ngidul ngetan ono. Ono Mas. Ora ono. Wis mlebu masuk ya. Kalau keluar metu. Wis metu kabeh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini selalu digoda setan. Pas mau sedekah, apa kata setan? Nanti sedekah, anakmu kan masih mondok. Nanti setelah anaknya kuliah, apa kata setan? Nanti aja sedekah, kuliah kan biayanya besar. Ketika anak kuliah, setelah tamat, apa kata setan? Jangan nyumbang dulu untuk Darul Mustaqim, nanti aja setelah anaknya kerja. Begitu anaknya kerja, apa kata setan? Jangan nyumbang dulu, anaknya mau rabi, mau nikah. Setelah nikah, apa kata setan? Jangan nyumbang dulu, itu mantu nih hamil, mau melahirkan anak. Akhirnya sampai mati nggak pernah Biasa saya kalau tablik akbar panti asuhan, pondok pesantren, pembangunan masjid, itu biasanya banyak kotak-kotak disebar. Tapi di Purwodadi ternyata orang Purwodadi nggak nyumbang pakai kotak, langsung transfer banking ke nomor rekening 5671 0101 5134 539 atas nama Yayasan Al-Ikhlas Darul Mustaqim. Nggak boleh lama-lama karena masih nunduk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang nyebar kotak, mainkan. Ini ibu-ibu saya lihat banyak yang pakai cincin, copot cincinnya, gelangnya, rantainya. Jangan dipakai waktu kondangan. Ini hari apa nih? Hari Ahad. Hari Ahad ada yang nikah, ada yang akikah, ada yang walimah. Dipakai gelang, pakai rantai, pakai subang, pakai anting. Di sana nggak semua orang hatinya sehat, besti. Di sana ada orang yang sakit hati, apalagi kalau ibu liatin, rendangnya mana? Wes jam piro iki? Akhirnya ngelihat gelang kawan. Pulang ke rumah kumat sakit jantung. Bapak sayang sama istri, nelpon dokter puskesmas. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Iso teko nang romahku saiki, wong omah iki sakit. Sampai dokter bawa balon warna hitam. Ternyata tensinya 180/150. Bukan gara-gara kambing, bukan gara-gara sop kambing, bukan gara-gara sate kambing. Gara-gara apa? Gara-gara rantai kawan besar. Alhamdulillah jamaah di Purwodadi
rantai besarnya sudah disumbangkan semua ke Darul Mustaqim. Yang ngamin ragu, amin sambil megang, amin. Tolong kotak naik ke atas, di sini banyak ikan-ikan besar. Ada ikan hiu, ada ikan paus. Ternyata saya pun kena juga. Masya Allah, tabarakallah. Kotaknya tolong ke ibu-ibu. Bapak-bapak jangan, ini nggak punya duit. Tadi sudah dipesan dari rumah, Mas, sampean ojo nggawa duit akeh-akeh. Engko sampean nambah bojo. Nah, akhirnya bapak cuma bawa uang 2.000 untuk parkir sama kencing. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah untuk panti asuhan Darul Mustaqim rezekinya diberikan berlimpah. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Bukan doa saya, itu doanya malaikat. Malaikat mendoakan semua orang yang bersedekah, maka didoakan malaikat. Apakah mungkin doa malaikat ditolak Allah? Enggak mungkin. Doa malaikat pasti makbul karena malaikat enggak berdosa. Lalu bagaimana dengan yang pura-pura khusyuk dengar ustadz ceramah biar supaya kotaknya lewat? Gimana dengan yang pura-pura khusyuk supaya enggak keluar dompetnya? Malaikat mendoakan juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Sapa sing urung sedekah binasakanlah dia ya Allah. Bukan doa saya, bukan doa saya. Itu doa malaikat. Ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim. Jadi yang belum sedekah ya segeralah isi. Masya Allah, hebatnya acara ini. Kue-kue dari atas turun ke bawah. Semangka turun, onde-onde, ondol-odol turun semua. Anak-anakku jangan malu, jangan segan. Buka plastiknya. Ini bukan. Kadang kita bertamu ke rumah orang dikasih semangka, ada jeruk, ada pisang. Pas dibuka ternyata keramik kaca. Disangkanya kita kuda kepang. Tapi di Purwodadi asli makanannya. Dan bapak-bapak tidak mau mereka makan di depan ibu-ibu, diberikan ke anak-anak. Mudah-mudahan yang memberi ini pun diberikan Allah kelebihan insya Allah. Bapak-bapak pun juga jangan ragu Pak, buka, habiskan satu piring. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang yang berbagi itu dimuliakan Allah? Karena dia mampu melawan hawa nafsunya. Nafsunya ingin makan, nafsunya ingin beli baju, nafsunya ingin beli mobil. Dia tahan. Dia kirim 2-3 sak semen untuk pembangunan panti asuhan Darul Mustaqim. Darul omah. Apa makna darul? Omah. Tahu omah Ibu? Rumah. Darul rumah. Mustaqim. Orang yang istiqomah. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah istiqomah insya Allah. Bagi yang sekarang nggak bawa duit, nggak apa-apa. Saya mau besok saya pulang ke Pekanbaru Riau. Saya sudah di Jambi 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, besok hari Senin saya pulang ke Pekanbaru. Saya mau 2-3 hari nanti saya dapat telepon. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sejak Ustadz ceramah di Purwodadi, masyarakat Purwodadi ke Darul Mustaqim pada datang. Berapa sak semen, berapa pintu, berapa batu bata, berapa kosen, berapa cor. Mereka ngasih bantuan? Enggak, nanya aja Ustadz. Ya Allah, mudah-mudahan panti asuhan Darul Mustaqim segera tegak berdiri supaya anak-anak yatim terjaga, terpelihara insya Allah. Amin. Saya bermimpi setiap satu desa mesti ada satu panti asuhan supaya jangan sampai ada anak yatim yang nggak makan, yang nggak sekolah. Kadang ada ibu-ibu yang baik bingung mau ngasih kemana.
Bapak, kalau belanja lagi habis gajian, pergi ke pasar, beli gula 2 kilo, beli minyak 2 kilo, beli roti 2 bungkus, bawa pulang ke rumah. 1 bungkus kasih ke istri, 1 bungkus lagi kasih ke belakang. Tapi yang ngantar ke belakang jangan bapak, yang ngantar ibu. Nanti kalau bapak yang ngantar bahaya, tahu-tahu emak anak yatimnya cantik, gawat. Pecah perang dunia ketiga. Gara-gara siapa? Gara-gara Abdul Somad. Saya juga yang kena. Setuju, Bu? Setuju apanya ini? Setuju bapak-bapak belanja buat 2 bungkus, yang 1 bungkus diantar ke rumah anak. Siapa yang menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim, maka dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Akhirnya pas ngusap kepala anak yatim yang gondrong banyak yang ngusap, yang gundul nggak ada yang ngusap. Itu maknanya jangan dipahami secara harfiah. Maknanya bukan anak yatim yang gondrong dapat pahala diusap, kalau gundul nggak ada pahalanya. Pahalanya banyak, wakeh tenan. Bukan sekedar akeh, wakeh tenan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang haus bisa pilih jalur kiri, bisa pilih jalur kanan. Kalau jalur kiri silakan beli es cendol sana. Yang jalur kanan mobil pemadam sudah siap. Siap kan Pak? Ah, itu udah mereka angkat tangan, siap. Nah, nanti begitu saya minta tinggal nganga aja. Ini panitia di Purwodadi paling lengkap. Suara Ustadz Somad menggelegar, sound sistemnya mantap. Cuman jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan, ada kurangnya, tendanya kurang. Makanya saya bilang jangan tepuk tangan dulu. Nanti akan datang kalau mau buat acara, tendanya dipasang di depan supaya yang duluan datang dapat tenda dekat ngelihat Ustadz. Aku tadi cedek, dekat cedek ya. Aku tadi duduknya cedek dekat sama Ustadz, dekat sekali sampai kelihatan bulu hidungnya. Masyarakat ini pilihannya kan macam-macam. Macam-macam, silakan milih, nggak ada paksaan, panitia nggak maksa, silakan. Saya nggak mau lihat Ustadz Somad dekat-dekat, yang penting suaranya. Ah, itu yang duduk di jauh di sana. Adem, ayem, tenang, space boy sambil ngantuk-ngantuk. Aku nggak penting, yang penting aku tenang sambil jaga pohon sawit. Itu yang di bawah berondol-berondol sana. Semuanya dapat pahala insya Allah, amin. Apakah yang di atas ini, yang pakai pentas, yang karpetnya 2 lapis, yang pakai tenda, yang dikasih kue, yang dikasih minuman lebih mulia daripada di bawah? Belum tentu. Betul? Mau melihat kemuliaan orang adalah nanti ketika di akhirat. Boleh jadi jamaah ini jauh lebih mulia daripada Ustadz Somad. Betul? Betul pula katanya. Memang payah kalau sama jamaah yang terlalu jujur ya.
Nggak bisa basa-basi. Mbok ya senangkan hati Ustaz. Enggak. Betul katanya. Dunia ini hanya panggung sandiwara guys. Nanti hakikat kebenarannya setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad, kamu masuk surga bukan karena ceramahmu, bukan karena titelmu, bukan karena profesormu, bukan karena hafalan ayatmu, bukan karena hadismu, tapi kau masuk surga karena doa anak yatim dari Purwodadi. Menetes air mata mereka berdoa, ya Allah, masukkan Ustadz Somad mlebu nang surga sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah, Bapak Ibu setuju? Kok kelihatannya enggak setuju? Bersama kita di Purwodadi, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Bersama Mbah Hasyim Asy'ari, bersama Mbah Wahab Hasbullah, bersama Mbah Bisri Sansuri, bersama Mbah Hamid Pasuruan, bersama para alim ulama. Mohon maaf Pak Ustadz, waktu sudah habis. Masih ada. Ini kertas karena pertandingan masih seri, ada tambahan 1/4 final. Ini kertas. Ustadz jam 3.30 kita mesti berangkat menuju tablik akbar yang ketiga. Tablik akbar pertama Senyerang, takbir akbar yang kedua Purwodadi, tablik akbar yang ketiga Mbuh Horawuruh. Nggak tahu saya di mana. Insya Allah masih dibawa ke jalan yang benar, insya Allah. Amin. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Semua orang di padang mahsyar. Adakah tenda di padang mahsyar? Ora ono, Mbok. Adakah payung di padang mahsyar? Saya sudah lama ngeliat jenazah, belum pernah mati bawa payung. Tukang penyewaan tenda pun mati nggak bawa tenda. Lalu orang di padang mahsyar di akhirat itu bernaungnya di mana? Tahta zilli shadaqatihi, bernaung di bawah sodakoh, bukan somat. Bernaung di bawah sodakoh. Yang sodakoh tadi 30 juta, itu naungannya seperti tenda ini nanti. Wah, 30 juta. Yang bersedekah 300.000, itu nanti tendanya seperti ini. Ini 300.000. Yang memberi 30.000, itu nanti 30.000. Itu tuh tenda yang warna biru. Itu 30.000. Yang ngasih 3.000, itu kertas. Ibu jangan sakit hati ya Bu, jangan tersinggung ya Bu. Kalau sampai ibu sakit hati sama saya, nanti saya mencari ibu di akhirat susahnya. Nyari di Purwodadi aja susah, apalagi di akhirat. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad yang selama ini menyakiti hati Bapak Ibu? Udah, saya udah selesai Pak. Tinggal lagi Pak Bupati sama Pak Camat. Bapak Ibu sayang sama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Camat? Sayang? Kalau sayang, doakan mereka supaya mereka istiqomah. Jabatan mereka menjadi ibadah ketika menghadap Allah nanti. Setuju? Adakah mobil yang bisa dibawa mati? Enggak ada Pak Ustadz. Ada. Mobil apa yang bisa dibawa mati? Mobil wakaf. Mobil nih wakafkan satu untuk panti asuhan Darul Mustaqim. Insya Allah pahalanya mengalir sesudah mati. Oh, kalau Ustadz Somad ngomong begitu, wakafkanlah mobil Ustadz Somad. Saya nggak bawa mobil. Itu mobil saya ngakeh ke mobil siapa? Iku mobil panitia. Ustadz, rumah saya banyak. Apakah rumah bisa dibawa mati? Bisa Bu. Bagaimana cara rumah bisa dibawa mati? Wakafkan.
Akhirnya ada yang nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau mewakafkan rumah 9 kamar, 2 lantai, Jalan Nanas, Pekanbaru, Riau. Nanti kalau datang ke Pekanbaru, lihat rumah wakaf. Yang mewakafkan orang mana? Wong Surabaya. Dia dulu pernah kerja di Pekanbaru, pulang dengar ceramah, katanya ada rumah yang bisa dibawa mati, diwakafkannya. Rumah yang Bapak bangun, Bapak gambar, Bapak cari duit, Bapak cari tukang, Bapak ikut membangun, rumahnya bagus. Begitu Bapak mati, rumah itu diambil ibu, dia kawin sama Bronis, berondong manis. Betul Bu? Nggak bisa kalian agak bersindiwara sedikit. Memang orang Purwodadi ini jujur sekali. Rumah ibu, ibu yang gambar, ibu yang nabung, ibu yang nyari arsiteknya, ibu yang bangun. Begitu ibu meninggal, bapak kawin lagi. Betul Pak? Aduh. Ini kalau satu-satu terus tambahan waktunya ini yang nggak tahan. Ini Ustadz Somad dasar Ustadz provokator, Ustadz adu domba. Saya nggak mau setelah tablik akbar ini bapak ibu di Purwodadi nggak mesra lagi. Besok pagi bapak minta kopi, ma, di kopi nih, buat aja sendiri. Ternyata nih aku mati kok. Bocone sing boco yang baru apa ya? Oh no, boconya sing anyar tekok tekan kene. Tak sambal geledek engkau. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa semua yang kita miliki ini akan tinggal. Kita akan mati menghadap Allah. Jilbab kesayangan tinggal. Ustadz Somad, cincin tinggal, gelang tinggal, jam tinggal, baju tinggal. Ustadz Somad nggak mati bawa mikrofon. Yang dibawa mati hanya sodako. Dia bilang solawat. Solawat dibawa mati insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Di bapak-bapak ustadz pengurus panti Darul Mustaqim. Mana bapak pengurusnya? Siji. Roro telu papan limo. Ono. Biar kenal. Biar bapak ibu kenal. Berdiri Pak Ustadz, mohon maaf. Mohon maaf. Biar jamaah tahu. Ini pengurusnya. Nah udah lihat. Ganteng-ganteng. Anak muda. Cuman yang agak mengecewakan sedikit, mereka wis duwe bojo. Ini. Kenapa Ustadz kenalkan? Nanti setiap bulan saya minta ke pengurus buatkan kartu 1 tahun. Dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2023 buat relawan adik-adik, relawan dari Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila siap jadi relawan? Siap. Ini pesilat yang baju hijau. Apa namanya, Dek? Bunga Islam. Siap. Aduh. Jangan anak-anak suruh. Yang ngutip ke rumah, jangan anak muda, jangan anak-anak. Kalau anak-anak, assalamualaikum Pak, nggak ada uang, pulang. Jadi yang ngutip nanti Pemuda Pancasila. Assalamualaikum, mana duit? Minta sama anak-anak silat. Assalamualaikum. Jadi setiap bulan itu kita kirimkan. Setuju?
Karena kalau dianggap hanya sekedar ceramah, di Arab hanya sekedar tabligh akbar, orang mungkin lupa. Ini sistemnya. Buatkan kartu. Gimana Ustaz? Siap buatkan kartu? Nanti minta relawan antar ke rumah supaya jangan ada penipuan. Maka diminta Bapak Kapolsek untuk mengawasi. Jangan ada korupsi, jangan ada penyalahgunaan. Siapa Kapolsek? Mantap. Inilah gunanya kita hadir sekarang. Saya tidak mau tabligh akbar meriah, ramai, habis pulang selesai. Tapi ada yang ditinggalkan. Kemarin Ustaz Somad datang tabligh akbar di Purwodadi. Betul. Apa yang ditinggalkan? Tiap bulan ada yang ngutip. Bisa ngasih 100.000, alhamdulillah. Gak bisa 100.000, 10.000. Gak bisa 10.000, 2.000. Gak bisa 2.000, mati. Nggak mungkin lah orang Purwodadi nggak bisa, sawitnya banyak. Ini Ustadz nyebut sawit udah berapa kali nih? Kenapa Ustadz nyebut sawit terus? Salah sendiri. Kenapa saya disuruh buat pentasnya di depan sawit? Ya Allah, orang Purwodadi limpahkanlah rezekinya ya Allah. Amin ya Rabbal. Sampai jam 3.30. Di akhir majelis kita berdoa supaya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, supaya Purwodadi selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari perbuatan maksiat, supaya negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-haziniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami, selamatkan masyarakat kami dari zina, dari riba, dari LGBT, dari perbuatan keji dan munkar. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali masyaikhina kiai-kiai ustad-ustad guru-guru kami, wali zu'amaina pemimpin-pemimpin kami yang soleh-soleh yang amanah-amanah, wali man hadarana semua yang hadir ini ampunkan dosanya ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba, berikan kami rezeki yang halal yang barokah supaya kami bisa membantu panti yatim Darul Mustaqim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kalau kami mati, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Jadikan kalimah yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna muqimas salah, jadikan suami-suami yang menegakkan salat, jadikan istri-istri yang melaksanakan salat, jadikan anak keturunan tidak pernah tinggal salat ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kalau kami mati, satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, and comment.